Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, adik-adik, para pembaca modul pembelajaran interaktif, Mobilin, algoritma dan pemrograman dasar. Selamat datang kembali di channel Pak Coding, rumah para programmer pemula. Ya, oke, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai array dua dimensi. Ya, kalau kita berbicara array berarti ya yang paling umum kita gunakan adalah array yang bukan satu dimensi sih. Ya, array yang hanya ada satu baris dan banyak kolom jika kita visualisasikannya. Artinya array itu adalah sekumpulan array itu adalah tipe data turunannya sebenarnya tipe data turunan yang diterapkan yang jika diterapkan kepada suatu variabel maka variabel itu dapat menampung eh, lebih dari satu nilai dengan tipe data dasar yang sama ya dengan tipe data yang sama. Jadi kalau kita misalnya ingin menyimpan 10 data dengan tipe data yang sama ya pakai array ya. Artinya ada satu baris kemudian ada 10 kolom yang berisi nilai-nilai di setiap kolomnya. Ya, seperti itu kalau kita visualisasikan. Nah, kalau kita berbicara mengenai array dua dimensi, berarti ya ada baris, ada kolomnya. Sehingga pada array dua dimensi itu berbeda dengan array yang biasanya atau yang ya mungkin yang kita kenal dengan array satu dimensi yang tadi yang saya jelaskan. Nah, di array dua dimensi barisnya bisa lebih dari satu dan kolomnya pun bisa lebih dari satu ya, seperti itu. Atau ya yang biasa juga kita kenal dengan istilah matriks ya, matriks. Oke, langsung saja masuk ke contoh programnya. Jadi pendeklarasian array bertipe array dua dimensi ini itu sedikit berbeda dengan array yang biasa karena pada array dua dimensi ada dua indeks yang harus kita perhatikan, yaitu indeks baris dan indeks kolom. Sedangkan kalau pada array yang biasa, ya array yang satu dimensi, misalnya seperti ini, maka ini hanya ada satu indeks saja, yaitu indeks baris, indeks kolomnya. Di sini 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Berarti ada 5 elemen kan? Kalau kita deklarasikan berarti anggap dia dapat array ini dapat menampung integer, berarti integer misalnya namanya A, kemudian di sini 5, sudah selesai seperti ini kan? Oke. Kalau misalnya kita mengisi nilai ke dalamnya, ya berarti ya misalnya seperti ini. Maaf, ini 5, kemudian sama dengan penugasan, buka kurung kurawal, misalnya 10, 9, 8, 7, dan 6. Ya. Oke. Nah, maka nilai ini akan masuk ke indeks 10 akan masuk ke indeks 0, 9 masuk ke indeks 1, 8 masuk ke indeks kedua, 7 masuk ke indeks ke-6 dan ketiga dan 6 masuk ke indeks ke-4. Ya, seperti itu. Jadi pada array satu dimensi hanya ada satu kurung kurawal saja, di mana di dalamnya adalah nilai-nilai yang akan disimpan pada array. Di mana tanda koma ini adalah pemisah antara nilai yang satu dengan nilai yang lain. Artinya ini bisa dikatakan bahwa ini penanda kolomnya ya, kira-kira seperti itulah analoginya. Nah, sedangkan kalau pada array dua dimensi, maka ya bentuknya seperti ini ya. Misalnya ini, integer nilai 2 dua artinya maka akan terbentuk matriks 2 kali 2. Ini adalah barisnya ya. Ini adalah kolomnya. Oke? Sehingga akan terbentuk seperti ini. Ya, ini ada dua baris ya, dua baris ada dua kolom. Tetapi indeksnya lagi-lagi indeksnya selalu dimulai dari 0 yaitu ya di sini 0. Ini 1, ini 0, ini 1. Oke? Paham ya? Nah, sekarang perhatikan. Di pendeklarasian dan penginisialisasian array ini, kalau kita lihat ada banyak kurung kurawal di sini.
Nah, kurung kurawal yang di luar ini adalah kurung kurawal yang menghimpun semua nilai yang ada di dalamnya. Oke? Kemudian setelah kurung kurawal ini ada kurung kurawal lagi, ya. Nah, kurung kurawal yang pertama ini berarti bahwa ini adalah baris pertama, ya. Sehingga kalau kita masukkan, kita visualisasikan ke dalam bentuk matriksnya atau array dua dimensinya, maka 65 akan masuk ke baris pertama, kolom pertama, atau indeks ke 0, indeks baris ke 0 dan indeks kolom ke 0, dan 70 masuk ke indeks baris ke 0 dan indeks kolom ke 1. Seperti ini. Nah, tanda koma yang memisahkan antara kedua nilai yang ada di dalam kedua kurung kurawal ini, yang ini dengan yang ini kan dipisahkan dengan koma kan? Itu berarti bahwa nilai-nilai ini berbeda baris. Ini baris pertama, ini baris kedua. Nah, sedangkan koma yang di dalam ini adalah pemisah antar nilai, atau bisa kita sebut adalah berbeda kolom. Oke? Jadi 65 berbeda kolom dengan 70. Oke ya? Nah, sedangkan 65 dan 75 itu berbeda baris. Kenapa? Karena ini kita lihat tidak berada pada kurung kurawal yang sama dan dipisahkan oleh koma ini. Ya. Sehingga 75 mengisi posisi indeks baris ke-1 dan indeks kolom ke-0. Sini 75. Kemudian 80 ya di sini. Oke ya, paham ya? Oke? Nah, lalu kemudian di baris ke-10 kita lihat kita menggunakan sintaks penginisialisasian nilai, sintaks untuk memasukkan nilai, lebih tepatnya, ke dalam array nilai indeks ke-1, indeks baris ke-1, kolom ke-1. Yang mana yang dimaksud? Yang ini. Sehingga 80 akan berubah menjadi 100. Kenapa? Karena kita menugaskan angka 100 masuk ke dalam indeks ke-1, indeks baris ke-1, kolom ke-1. Oke? Pak, kenapa bukan yang 65? Jadi ingat, pada sintaks penugasan, nilai yang ada di dalam kurung tutup kurung siku ini adalah indeks ya, bukan jumlah elemen. Berbeda pada saat kita mendeklarasikan. Kalau kita mendeklarasikan, ini adalah jumlah elemen ya, bukan indeks. Oke? Nah, kemudian di baris ke-11 kita mendeklarasikan sebuah variabel namanya variabel x ya. Variabel x ini bertipe integer di mana nilainya diperoleh dari pemanggilan nilai pada array nilai indeks baris ke-1 kolom ke-1. Yang mana? Yang ini. Namun tadi ini kan sudah diganti ya kan? Jadinya kan 100. Di sini sekarang sudah 100. Berarti indeks variabel x itu sekarang nilainya juga 100. Kenapa? Dari mana ngambilnya? Dari sini nilai indeks ke-1, indeks baris ke-1, indeks kolom ke-1 yaitu di sini. Di mana sebelumnya kita sudah mengisi nilai 100 sehingga nilai 80 yang sebelumnya ada di situ tertimpa ya terganti oleh nilai 100 ini. Ya. Oke. Kemudian di baris ke-13, nah di sini ada for bersarang. Nah, ini struktur for ini bertujuan untuk menampilkan nilai dari array dua dimensi ini, ya, menampilkan nilai dari array dua dimensi ini. Oke, saya hapus dulu ya, biar lebih jelas di atas, ya. Agar saya lebih mudah menjelaskan, saya hapus dulu yang ini. Nah, ini kita tidak gunakan lagi. Ya, oke. Ya. Oke. Ya, sekarang kita ganti. Mana. Oke. Nah, saya gambar ulang dulu ya matriksnya supaya tidak bingung. Ya, sekarang seperti ini. Berarti nilainya adalah 65, 70, 75, dan 100. Ini indeks ke 0, ke 1, indeks ke 0, ke 1.
Oke, sekarang untuk iterasi pertama, I diinisialisasikan dengan 0, ya. Ini iterasi pertama. I itu isinya adalah 0, 0, ya. Kemudian, selama I masih lebih kecil dari 2, nah, apakah I masih lebih kecil daripada 2? Jawabannya, ya. Karena ya, maka di dalam variabel for di dalam ini dieksekusi. Maka di sini diinisialisasikan nilainya J, ya. J sama dengan 0, kemudian apakah J masih lebih kecil daripada 2? Jawabannya ya. Oke, karena ya maka yang di dalam dieksekusi, ya seperti itu. Maka ditampilkanlah array nilai indeks ke I itu kan sekarang 0 ya, array indeks ke 0 ya. Berarti yang ditampil di sini adalah array indeks ke 0, seperti ini ya. 0, kemudian J berapa isinya? J adalah 0. Nah, sama dengan nilai I, J itu berapa? I kan 00, berarti yang dimaksud adalah yang ini. Nah, berarti muncullah 65. Nah, oke. Nah, setelah ini dieksekusi, J++, di sini sekarang J-nya menjadi 1. Dari mana diambil? Ya, setelah ini dieksekusi, J-nya ditambah 1, lalu kembali lagi ke atas. Nah, kemudian dicek lagi. Ini tidak dieksekusi lagi ya. Ya, langsung dicek. J apakah lebih kecil daripada, ini kita tidak usah pakai ini ya. Atau nggak apa-apa, ini iterasi 1 untuk for yang di luar. Oke, J sekarang apakah masih lebih kecil daripada 2? Ya, betul, karena 1 lebih kecil daripada 2. Maka jawabannya ya. Karena ya, maka di dalam ini dieksekusi. Sekarang, I-nya berapa? Kasih 0. J-nya berapa? 1. Nah, kemudian sama dengan nilai IJ. Nilai 0, 1. Indeks baris ke 0, indeks kolom ke 1. Yang mana? Yang ini. Ya kan? Berarti yang muncul adalah 70. Oke? Oke ya? Paham ya? Nah, lalu kemudian J ditambah 1 sehingga J menjadi 2. Kemudian apakah J lebih kecil daripada 2? Jawabannya tidak. Nah, karena tidak, maka program lompat kembali ke for yang terluar. Nah, di for terluar, belum ya. Oh, setelah ini I-nya ditambah 1 dulu, sehingga di sini I-nya menjadi 1. Oke? Nah, sekarang kembali ke atas, ke for terluar, I-nya dicek. Ini tidak dieksekusi lagi, tapi langsung ke sini. I-nya dicek. Apakah I masih lebih kecil daripada 2? Jawabannya ya. Karena ya, maka masuk lagi ke dalam. Masuk ke dalam lagi. Nah, J-nya kembali menjadi 0. Ya kan? Nah, sampai di sini J-nya dicek lagi. J-nya kembali jadi 0 karena kita kembali mengeksekusi struktur for-nya dari awal. Nah, sehingga J-nya dieksekusi di sini. Nah, J-nya kembali jadi 0. Kemudian dicek apakah J lebih kecil daripada 2, masih lebih kecil daripada 2? Jawabannya ya. Karena ya, maka di dalam ini dieksekusi. Nah, sehingga di sini tampillah yang keberapa? I-nya berapa? I-nya berapa sekarang? 1 kan? Nah, 1. Kemudian J-nya 0. Nah, oke. Kemudian sama dengan nilai 1,0. Nah, 1,0 yang mana? Yang ini, 75. Maka tampillah di sini 75. Paham ya? Oke. Kembali, setelah itu J-nya ditambah 1. J-nya tambah 1 jadinya 1. Nah, J-nya apakah masih lebih kecil daripada 2? Jawabannya iya, karena ya dieksekusi lagi. Dieksekusi. Saya lanjut di sini ya. I-nya berapa? 1. J-nya berapa? 1 juga. Nah, sama dengan nilai IJ 11 berarti kan? 11 yang mana? 100. Nah, berarti tampillah 100. Kemudian J-nya tambah 1 jadi 2. Berarti di sini sudah tidak terpenuhi kan? Jadinya tidak. Karena tidak, maka for-nya keluar ke sini. For-nya ditambah 1 lagi dulu. Tambah 1 menjadi I-nya jadi 2. Nah, karena I-nya sudah 2, dicek ternyata jawabannya tidak. Ya, karena tidak, maka for ini tidak dieksekusi lagi. Sehingga
karena kondisinya sudah bernilai false, maka program lompat keluar ke sini, ya kan? Kemudian dieksekusilah baris ini, ya, baris ini dieksekusi. Di sini perintahnya adalah menampilkan nilai variabel x, sehingga ditampilkan nilai x sama dengan berapa tadi? 100, ya kan? Karena ini nilai 11, nilai 11 adalah 100. Oke? Nah, sehingga urutan nilai yang muncul adalah indeks ke 00, 01, 10, dan 11. Kemudian X. Sekarang kita buktikan di contoh programnya. Maaf. Nah, di contoh programnya, sekarang kita coba jalankan ya. Nah, seperti ini. 65, 75, 65, 70, 75, 100. Ya. 65, 70, 75, 100. Ya. Nah, 65, 70, 75, 100. Kemudian variabel X ditampilkan yaitu 100. Oke? Nah, jadi benar ya. 00, 01, 10, 11. Nah, kalau kita ke programnya, ini kita coba debug lagi. Terlihat ya, semoga terlihat. Oke. Nah, kita debug. Ya. Nah, ini dia nih. Nah, variabel nilai, ya, setelah dieksekusi, maka akan berisi nilai seperti ini. Ya, akan berisi nilai seperti ini. Nilai indeks ke 0, baris ke 0, indeks, ya, saya sebut baris dan kolom saja ya. Nilai baris ke 0, kolom ke 0 itu 65. Baris ke 0, kolom ke 1 itu 70. Kemudian baris ke 1, baris indeks ke 1, kolom ke 0 itu 75, dan baris indeks ke 1 dan kolom ke 1 itu 80. Kemudian di sini nilai indeks 11 yang dimaksud adalah yang ini 11 ya. Ketika dieksekusi berisi nilai 100, ya kan? 100. Oke? Lalu kemudian integer x nilai 11. Nah, di sini kita bisa melihat ada variabel x masih 0 isinya, namun setelah baris ke-11 dieksekusi jadinya 100 ya, diperoleh dari saya perlebarnya. Diperoleh dari ini, ya kan? Di copy ke sini. Nah, lalu kemudian for yang pertama kita lihat nilai i adalah 0. Kemudian j jangan diperhatikan dulu ya. Nah, j diinisialisasikan dengan nilai 0 juga. Nah, kemudian nilai variabel nilai indeks ke ij itu ditampilkan, ya. Artinya indeks nilai 0, 0. Yang mana 00? Berarti yang 65. Ya kan? Saya coba persempit dulu, ya. Nilai 65, ya. Oh, maaf. 65 kan? Oke. Nah, kemudian setelah dieksekusi, I-nya ditambah, J-nya ditambah 1, ya. Kemudian diuji, nah, 1, karena kondisinya terpenuhi, maka ini dieksekusi lagi. Maka yang diminta ditampilkan lagi adalah nilai, oh maaf, ini kembali lagi. Oke. Saya taruh di sini saja ya. Nah, ini kan indeksnya sekarang 01, berarti yang dimaksud 01 adalah 01, yaitu 70, sehingga yang tampil berikutnya adalah 70. Kemudian dieksekusi lagi, J sekarang nilainya 2, tapi karena tidak terpenuhi kondisinya, maka kembali ke for terluar. Nah, di for terluar, I-nya di plus plus, berarti I-nya menjadi 1 sekarang. I-nya menjadi 1 kan? Nah, I-nya menjadi 1, karena memenuhi kondisi, masih memenuhi kondisi, maka kembali lagi dieksekusi perintah yang di dalamnya ini. Kenapa ini dieksekusi kembali? Karena ini adalah bagian dari perintah for terluar, ya. Sehingga karena berulang ya diulang lagi, dieksekusi kembali lagi. Yang artinya for ini dieksekusi kembali sehingga J-nya kembali menjadi 0. Ya. Nah, setelah dieksekusi J-nya kembali menjadi 0,
Sehingga yang ditampilkan adalah indeks ke 1,0. 1,0 adalah ini 1,0, berarti 75. Nah, setelah dieksekusi, Y-nya ditambah 1 menjadi 1, karena masih terpenuhi, maka ini ditampilkan indeks ke-1, baris ke-1, kolom ke-1, yaitu 100. Ya, 100 ya. Kemudian ditampilkan. Dan Y-nya ditambah lagi, sehingga menjadi 2. Dan karena sudah 2, akhirnya tidak terpenuhi, keluar ke for terluar, I-nya ditambah 1 jadinya 2 juga, dan akhirnya karena tidak terpenuhi, sudah terpenuhi juga, maka program akan melompat ke bawah, ya, melewati struktur for. Nah, sehingga ditampilkanlah nilai X yang bernilai 100, dan kemudian selesai. Oke? Seperti itu ya. Nah, sehingga kalau kita run, ya hasilnya seperti ini. Oke? Oke, teman-teman. Jadi, itu ya, yang bisa saya jelaskan mengenai array 2 dimensi ini. Jadi ingat, perbedaan mendasar pada array 1 dimensi dengan 2 dimensi adalah pada array yang biasa atau yang 1 dimensi itu hanya memiliki indeks kolom, ya, indeks kolom. Ya, terserah kita mau memvisualisasikannya atau merepresentasikannya ke dalam bentuk kolom kah atau baris. Intinya hanya ada satu indeks ya, yang menunjukkan panjang dari array tersebut. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai indeks array 2 dimensi, maka kita harus memperhatikan dengan baik mengenai indeks baris dan indeks kolomnya. Oke? Baik, terima kasih telah menyimak video penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Jika ada hal yang kurang dipahami, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak video saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.